Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sailan. Yang kedua ada Rike Yuliana Lestari dan yang ketiga Alvinda Handayani. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengembangan rangkuman materi pembelajaran matematika SD. Nah, di sini pengembangan rangkuman materi pembelajaran matematika SD yaitu pembelajaran matematika mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Rangkuman materi pembelajaran matematika kelas 1 SD. Di sini kita mengambil pengembangan materi kelas 1 tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Kompetisi dasar 1.1 melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian indikatornya yang pertama yaitu menyebutkan sifat-sifat operasi hitung bilangan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kemudian yang kedua melakukan operasi hitung bilangan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kemudian di sini ada sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama adalah bilangan cacah bersifat tertutup, yaitu maksudnya bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Maka dari sifat tertutup operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah jika suatu bilangan cacah dijumlahkan suatu bilangan cacah, maka hasilnya merupakan bilangan cacah. Kemudian yang kedua memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Identitas adalah jika suatu bilangan A dioperasikan dengan bilangan lain, misal B, dan hasilnya bilangan itu sendiri, maka dikatakan B sebagai identitas. Kemudian yang ketiga melakukan sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah A, B, C berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian yang keempat adalah sifat kumulatif pada penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya yaitu sifat pengurangan. Yang pertama adalah operasi pengurangan tidak memenuhi sifat tertutup, sebab tidak setiap A dan B bilangan cacah menghasilkan A kurang B bilangan cacah pula. Kemudian B, operasi pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran, sebab tidak untuk setiap A dan B akan berlaku A kurang B sama dengan B kurang A. Kemudian yang ketiga, operasi pengurangan jumlah tidak memenuhi sifat identitas, sebab kita dapat menentukan sembarang bilangan cacah A hingga A kurang 0 tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, operasi pengurangan juga tidak memenuhi sifat pengelompokan, sebab bilangan diperoleh bilangan cacah A, B, dan C sehingga menghasilkan ketidaksamaan A kurang B sama dengan C. Maksudnya ketidaksamaan A, B kurang C tidak sama dengan A kurang B kurang C. Selanjutnya adalah sifat-sifat operasi perkalian bilangan cacah. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan cacah adalah A. Operasi perkalian pada bilangan cacah bersifat tertutup.
Kemudian B, ada unsur identitas pada perkalian. Kemudian yang C, berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian seperti A kali B sama dengan B kali A. Kemudian yang D, berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian. Misal A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C. Selanjutnya adalah sifat operasi pengurangan bilangan cacah. Yaitu untuk semua bilangan bulat P, Q, dan R berlaku sifat-sifat satu pembagian dengan bilangan 0. 0 bagi P sama dengan 0. Kemudian yang kedua pembagian dengan bilangan 1. P bagi 1 sama dengan P. Kemudian ketiga distributif perkalian terhadap penjumlahan atau dalam kurung satu sisi, yaitu dalam kurung Q plus R balas kurung dibagi P sama dengan P bagi Q bagi P sama dengan Q bagi P plus R bagi P. Kemudian yang keempat, distributif perkalian terhadap penjumlahan satu sisi. Kemudian yang kelima adalah A bagi B sama dengan A bagi C. Syarat B faktor dari A dan C faktor dari B. Kemudian ada A bagi B bagi C sama dengan A bagi A dibagi dalam kurung B dibagi C dibalas kurung. Syarat B dan C faktor-faktor dari A. Kemudian ketujuh adalah dalam kurung A dibagi B kemudian dibalas kurung dibagi C sama dengan A dibagi C dibagi B. Syarat B dan C faktor-faktor dari A. Kemudian 8 adalah sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Kesembilan adalah sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Dan yang ke-10 adalah jika A kurang dari B, faktor dari A dan B, maka A bagi C kurang dari B bagi C. Selanjutnya adalah materi rangkuman materi pembelajaran matematika kelas 2 SD. Adapun yang kita ambil adalah pengembangan materi kelas 2 tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Kompetisi dasar yaitu mengetahui lambang bilangan, pengukuran waktu, pengukuran panjang, pengukuran berat, perkalian bilangan, pembagian bilangan. Indikator adalah mengetahui lambang bilangan, mengetahui pengukuran waktu, mengetahui pengukuran panjang, mengetahui pengukuran berat, mengetahui pengukuran bilangan, mengetahui perkalian bilangan, dan mengetahui pembagian bilangan. Yang pertama adalah bab 1 bilangan, yaitu adalah A. Lambang 75 dibaca 75. Lambang 62 dibaca 62. Kemudian B adalah banyaknya buah apel ada 85 buah. Banyaknya buah lemon ada 95 buah. Buah lemon lebih banyak daripada buah apel. Buah apel lebih sedikit daripada buah lemon. Kemudian C, bilangan yang terdiri dari 3 angka berturut-turut dari kiri mempunyai nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian bab 2 yaitu pengukuran waktu. Pukul 3 ditulis 03.00. Jam yang menggunakan angka untuk menunjukkan waktu disebut jam digital. Kemudian
Tanda waktu tersebut dibaca pukul 2:30 atau pukul 2:30. Kemudian bab 3 pengukuran panjang. Satuan panjang tidak baku meliputi berikut ini. Yang pertama adalah 1 jengkal, kemudian ada 1 hasta, 1 depa, 1 langkah, 1 kaki. Dalam satu panjang baku, alat yang digunakan biasanya mistar atau penggaris. Panjang berukuran 100 cm disebut 1 meter. 100 cm sama dengan 1 meter atau 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian bab 4 pengukuran berat. Alat untuk mengukur berat dinamakan timbangan. Kegiatan mengukur berat benda disebut menimbang. Kemudian bab 5 perkalian bilangan. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan suku yang sama. Contoh, 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Kemudian semua bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Semua bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu. Fakta-fakta perkalian merupakan perkalian dasar bilangan 1 sampai dengan 100. Dalam perkalian bilangan berlaku sifat pertukaran. Misal, A kali B sama dengan B dikali A. Perkalian dengan bilangan 2 merupakan penjumlahan dua bilangan yang sama. Contoh, yaitu 2 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian bab 6 yaitu pembagian bilangan. Hasil pembagian oleh bilangan 2 adalah sebuah bilangan yang jika dijumlahkan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah bilangan yang dibagi 2 tersebut. Hubungan antara perkalian dan pembagian adalah sebagai berikut. Jika A kali B sama dengan C, maka C bagi A sama dengan B dan C dibagi B sama dengan A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman materi pada pembelajaran matematika untuk kelas 3. Nah, di sini saya mengambil KD 3.1 dan juga 4.1 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, di sini saya membuat 2 indikator setiap KD-nya. Untuk 3.1.1 yaitu menentukan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua yaitu membandingkan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan untuk KD 4.1 indikatornya yang pertama menunjukkan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua yaitu mengoperasikan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, untuk rangkuman materi yang saya ambil yaitu terkait sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat distributif. Nah, untuk sifat komutatif yaitu biasa disebut dengan sifat pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Untuk penjumlahan rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 1 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, untuk perkalian yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contoh 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2. Kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Nah, sifat ini berlaku sama dengan sifat komutatif yaitu pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, untuk rumus asosiatif pada penjumlahan yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C.
Nah, contoh, dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Hasilnya sama ya, 6. Jadi dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini biasanya disebut dengan sifat penyebaran. Nah, untuk sifat ini yaitu ada perkalian terhadap penjumlahan dan juga ada perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan yaitu rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, untuk contohnya yaitu 1 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 1 di dalam kurung 1 dikali 2 ditambah dalam kurung 1 dikali 3. Nah, jadi 1 dikali B tambah C tadi berapa? 2 ditambah 3, 5. 1 dikali 5 sama dengan dalam kurung 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. 1 dikali 2, 2 ditambah 1 dikali 3, 3. Jadi 2 ditambah 3, 5. Sama ya hasilnya. Jadi A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, selanjutnya yaitu rangkuman materi pada mata pelajaran matematika kelas 4. Nah, di sini saya mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu KD 3.8 dan KD 4.8. Untuk KD 3.8 yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk yang KD 4.8 yaitu mengidentifikasi sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Indikator 3.8.1 yaitu membandingkan sifat-sifat segi banyak beraturan dan sifat-sifat segi banyak tidak beraturan. Yang 3.8.2 yaitu menyimpulkan sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk KD yang 4.8 indikatornya yang pertama yaitu menunjukkan sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. KD yang kedua yaitu mengerjakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini saya mengambil rangkuman materinya yaitu tentang sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di sini saya akan membahas yang pertama sifat-sifat segi banyak beraturan, yang kedua sifat-sifat segi banyak tidak beraturan, yang ketiga contoh segi banyak beraturan, dan yang keempat contoh dari segi banyak tidak beraturan. Yang pertama yaitu sifat-sifat segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi yang sama panjang dan juga sisinya sudutnya sama besar. Nah, jadi ciri-ciri dari segi banyak beraturan ini yang pertama memiliki panjang yang sama, yang kedua memiliki besar sudut yang sama besar. Nah, beraturan ini yaitu sebuah bangun ruang yang tidak memiliki panjang yang sama dan juga tidak memiliki besar sudut yang sama. Ciri-cirinya tadi apa? Yang pertama, tidak memiliki panjang yang sama. Yang kedua, tidak memiliki sudut yang sama besar. Yang ketiga yaitu contoh dari segi banyak beraturan. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga ada pentagon, yang keempat ada heptagon, yang kelima ada heksagon, yang keenam ada oktagon, yang ketujuh ada nonagon, dan juga ada dekagon.
Yang keempat yaitu contoh dari segi banyak tidak beraturan. Di sini ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada jejar genjang, ada trapesium, dan juga ada layang-layang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Alvinda Handayani akan menjelaskan materi pembelajaran matematika kelas 5 dan kelas 6. Materi pembelajaran matematika kelas 5 meliputi operasi hitung pecahan, kecepatan dan debit, skala, bangun ruang, pengolahan dan penyajian data. Oke, kita akan mengulas satu per satu. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terbentuk A per B, di mana A dan B harus bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Dalam bilangan pecahan A per B, A yaitu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Penjumlahan pecahan. Di sini ada dua cara untuk menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Yang pertama yaitu penyebutnya sama. Penyebutnya sama, kita bisa langsung menambahkan pembilang dari soal tersebut. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Maka kita harus mencari KPK dari kedua penyebut soal tersebut. Seperti contoh di samping. KPK akan dibagi dengan penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilang. Setelah itu kita baru bisa menambahkan pembilang yang sudah kita cari KPK-nya. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan pada pecahan ada dua cara, yaitu yang pertama yang penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilang dari soal. Yang kedua, penyebutnya tidak sama, kita tidak bisa langsung mengurangkan soal yang ada. Kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Berikut contohnya. Perkalian pecahan. Pada perkalian, kalian bisa langsung mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Untuk melakukan operasi pembagian pecahan, kalian harus membalik pecahan kedua sehingga penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kemudian kalikan dengan cara mengalihkan pecahan. Seperti contoh berikut. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan dalam menempuh jarak tertentu. Kemudian kecepatan dilambangkan dengan huruf V dan waktu dilambangkan dengan huruf T dan jarak dilambangkan dengan S. Sehingga rumus kecepatan yaitu jarak per waktu. Untuk mencari waktu atau mencari jarak, kita dapat menggunakan rumus berikut. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu, sehingga debit dirumuskan dengan volume per waktu. Skala digunakan untuk membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala biasanya digunakan saat kita membuat peta. Dan rumus skala adalah sebagai berikut. Bangun ruang dibatasi oleh bidang-bidang. Di dalam bangun ruang dapat diisikan sebuah objek, sehingga di dalam objek tersebut dapat diukur muatan isinya atau volumenya. Ciri-ciri dari bangun ruang adalah memiliki volume, memiliki luas permukaan, memiliki jaring-jaring, dan lain sebagainya. Contoh dari bangun ruang adalah kubus, balok, bola, tabung, kerucut, prisma, dan masih banyak lagi.
dapat dilakukan dengan pengamatan atau wawancara. Misalnya kita ingin mengetahui hasil UTS dari teman sekelas kita. Kita dapat menuangkannya dalam diagram tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Gimana teman-teman? Sudah sedikit bernostalgia dengan materi-materi matematika yang ada di SD? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kelas 6. Materi kelas 6 tentang bilangan bulat, bangun ruang, lingkaran, dan statistika. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan negatif seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan lain sebagainya. Pada penjumlahan, jika yang dijumlahkan adalah sama-sama bilangan positif, maka hasilnya juga akan bilangan positif. Namun bagaimana jika soalnya ada yang negatif? Seperti 5 ditambah negatif 4. Jadinya adalah pengurangan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Contoh pengurangan bilangan bulat adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 dikurangi negatif 2 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Bagaimana jika negatif 7 dikurangi negatif 2? Ini sama seperti negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Nah, jika pada perkalian bilangan bulat negatif jika dikalikan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Namun jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Operasi hitung pembagian bilangan bulat sama dengan bilangan perkalian, yaitu jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat negatif dibagikan dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Namun jika bilangan tersebut sama-sama positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Selanjutnya adalah materi lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang memiliki satu titik di tengah. Dan titik tersebut, jarak antara titik ke garis pembatas disebut dengan jari-jari. Kemudian jarak tengah di antara lingkaran disebut dengan diameter. Jari-jari adalah diameter adalah 2 kali jari-jari. Di dalam materi kelas 6 pelajari tentang keliling dan luas lingkaran. Ya, jika pada kelas 5 tadi bangun ruang ditunjukkan dengan adanya pengenalan jenis-jenis bangun ruang, kemudian jari-jari dan volumenya. Jika di kelas 6 lebih naik tingkat lagi mencari rumus luas permukaan bangun ruang. Nah, berikut adalah contoh-contoh rumus luas permukaan bangun ruang. Materi statistik kelas 6 merupakan lanjutan materi dari pembelajaran matematika kelas 5, pengolahan dan pengumpulan data. Jika di kelas 5 tadi kita mengetahui cara mengolah data dan menuliskannya ke dalam bentuk-bentuk yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Jika di kelas 6 menghitung median, modus, dan min, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.